guru, dosen, mahasiswa. Akhir-akhir ini kita berada pada keadaan pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk terus bekerja secara online. Hal ini tentu ada beberapa yang mengalami kesulitan dari kita, apalagi yang berkaitan dengan hubungan kerja antara satu orang dengan orang lain. Semisal mahasiswa mengerjakan skripsi di bawah bimbingan seorang dosen, maka bentuk konsultasinya secara online itu agak sulit. Kita harus mengirim email satu dokumen, dan akan terus di-attach dokumen-dokumen tersebut dalam setiap pengiriman email. Nah, solusi yang paling bagus dari hal ini, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi yang disiapkan bisa menggunakan Google App dalam hal ini Google Doc, atau kita menggunakan Office 365. Untuk Google Doc free sifatnya, akan tetapi untuk Office 365 kebanyakannya berbayar, namun ada juga yang free, di mana Office menyediakan fasilitas untuk pengajar dan mahasiswa untuk memanfaatkan Office 365 dengan catatan itu secara online. Jadi kita akan bekerja secara online, dan dengan Office 365 kita bisa bekerja secara kolaboratif. Dimanapun dosen kita berada, dimanapun mahasiswa berada, kita akan melakukan pengeditan terhadap satu dokumen yang sama secara online, dan itu akan memudahkan untuk kita melihat dokumen mana yang telah dikoreksi oleh dosen, mana yang telah diperbaiki oleh mahasiswa, dan seterusnya. Dan untuk bisa menggunakan Office 365, maka kita harus mendaftar dengan menggunakan email lembaga, email edukasi tentunya. Kita lihat, kita bisa periksa di Google, kita bisa ketikkan di Google misalnya Office 365 Education Login Free for Teacher. Jadi kita bisa gunakan itu, misalnya itu kata kuncinya. Kemudian kita klik. Nah, kita sudah masuk di sini. Ya, untuk mendapatkan jadi get start with Office 365 untuk yang bebasnya. Jadi di sini katakan bahwa mahasiswa dan pengajar itu bisa menggunakan Office 365 dengan cara free, yang di dalamnya itu ada Word, Excel, PowerPoint, OneNote, dan Microsoft Teams, dan ada Classroom Tools-nya yang bisa kita gunakan, ada juga form-nya yang bisa gunakan, tetapi syaratnya kita harus menggunakan email email UIN, email lembaga pendidikan. Misalnya di UIN kita bisa menggunakan UIN data Alauddin AC ID, kita di perguruan tinggi. Oke, saya coba di sini. Saya sudah mendaftar sebetulnya. Kita coba, saya daftarkan Adnan Saudin UIN Alauddin. Oke, itu tahapan pertamanya. Kita masuk. Nanti akan ada notifikasi ke email kita jika kita ini muncul yang ini. Kita tinggal pilih apakah kita masuk sebagai mahasiswa atau kita masuk sebagai pengajar. Itu akan berbeda nanti tampilannya. Oke.
Nah, ini ada kalau kita sebagai IT admin maka bisa, tetapi di sini kita akan nanti diarahkan untuk membeli software dari Office. Saya sini pilih, karena saya anggaplah saya sebagai pengajar, saya klik I am a teacher. Oke. Jadi di sini ada pertanyaan, apakah Anda mempunyai Anda memiliki akun di Microsoft Office? Kalau sudah, Anda bisa langsung sign in. Kalau belum, nanti ada permintaan di sini untuk mendaftar. Oke, saya sign in. Karena saya sudah punya yang lalu, maka seharusnya kalau tidak ada nanti dia minta sign up. Kita bikin dulu, kita buat dulu email di apa namanya akun di Microsoft. Ini saya contohkan dulu bagaimana kita berada di dalam Microsoft Office 365 secara online. Oke, saya connect dulu. Oke, memang koneksinya bagus. Oke, yes. Oke, jadi saya katanya sudah punya, jadi saya tidak butuh lagi untuk sign up, tidak perlu lagi mendaftar karena saya sudah punya lisensi Office 365 for Education. Nah, saya klik OK, got it. Oke. Saya masuk. Maka saya punya sekarang sini ada OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, Note, dan seterusnya. Saya punya ini beberapa dokumen yang saya habis buat. Ini yang ada semua dokumen yang saya simpan di OneNote, bisa ke SharePoint juga bisa. Saya bisa showin di dokumen di sana. Oke, saya bisa upload atau saya bisa tempatkan di sini. Ini saya punya OneDrive, jadi saya bisa tempatkan di sini di komputer saya OneDrive. Jadi saya bisa keluar di sini, otomatis dia akan upload ketika kita online semua dokumen kita. Mirip dengan Google Drive, ini OneDrive. Oke. Nah, contohnya misalnya saya buat dokumen Word, maka saya tinggal buat sini dokumen, saya bikin new, buat new. Oke, tunggu, ini masih online. Semua pekerjaan kita kerjakan secara online, jadi bisa kita kerja secara offline, nanti kita tempatkan di situ, orang lain edit juga. Nah, sekarang apa Risnawati Ibnas, Risnawati titik Ibnas @join alaudin.ac.id. Oke, sign up. Tunggu dia kemana. Oke, I'm a teacher. Oke, sekarang saya masukkan namanya Risnawati Ibnas. Hit password. Passwordnya Ikram
Hamzah. Ikram Kanza. Ikram Kanza. Ikram Kanza. Oke, kita cek semua. Kita periksa dulu notifikasinya, kode verifikasinya. Oke, kode verifikasinya 74112 mudah-mudahan. Oke. Risnawati Ignas Oke, baru verifikasinya oke. Oke, sambil menunggu kita cek dulu. Cek dulu kodenya. Oh.
selesai. Ya, oke. Oke, selesai. Save by teaching with Microsoft. Oke, klik quiz upgrading with form. Oke, selesai, dan kita selanjutnya bisa bekerja dengan Office 165. Oke, sedikit menu selesai. Flashbook, ini semua aplikasi yang bisa kita gunakan. Ada whiteboardnya, banyak yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran secara online. Ada OneDrive, OneNote, dan banyak lagi yang lain. Ada whiteboardnya, itu edit dan collaboration free canvas design to pen touch keyboard. Jadi bagi yang komputernya menggunakan touchscreen bisa kita gunakan itu langsung. Tidak demikian untuk cara pendaftaran untuk Office 365. Oke, saya sign out, atau kita coba buka Word. Oke, saya buka ini. Oke, selesai. Saya kira cukup. Saya log out dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.